Sebelum kita membuat alat dengan judul sensor parkir dengan menggunakan ESP8266. Di sini kita akan menjelaskan beberapa komponen yang akan digunakan dalam pembuatan alat ini. Yang pertama, di sini ada breadboard. Breadboard ini adalah papan rangkaian yang digunakan untuk membuat percobaan rangkaian elektronika untuk prototipe simulasi sebelum rangkaian tersebut dicetak pada papan rangkaian tercetak PCB. Lalu yang kedua, ada komponen LED. Di sini kita memakai 3 buah. LED ini berfungsi sebagai lampu indikator. Yang pertama, lampu hijau ini sebagai indikator jarak aman, yaitu jauh. Yang kedua, di sini ada lampu LED kuning. Di sini sebagai hati-hati, yaitu jarak menengah. Yang ketiga ini ada lampu merah LED. Di sini adalah artinya jarak sudah dekat, sudah tidak bisa mundur kembali pada kendaraan tersebut. Lalu yang ketiga, di sini ada komponen buzzer. Buzzer ini adalah sebuah komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi. Jadi ketika nanti mobil parkir sudah mentok dalam kondisi sudah tidak bisa parkir lagi, maka buzzer ini akan bunyi. Di sini seperti yang disebutkan tadi, ada MCU ESP8266. Ini merupakan modul turunan pengembangan dari modul platform IoT Internet of Things keluarga ESP8266 tipe ESP12. Cara fungsi modul ini hampir menyerupai dengan platform modul Arduino. Lalu yang keempat di sini ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini cara kerjanya sebagai komponen dengan fungsi mendeteksi perubahan pada suatu objek, baik perubahan fisik ataupun kimia. Lalu yang terakhir di sini ada kabel jumper untuk dirangkaikan pada breadboard ini. Selanjutnya kita masuk ke tahap perakitan. Yang pertama, kita akan memasangkan buzzer pada papan breadboard. Yang kedua, kita akan memasangkan buzzer pada papan breadboard. Yang ketiga, kita memasangkan lampu LED berwarna hijau pada papan breadboard. Yang ketiga, kita akan memasangkan lampu LED berwarna kuning kepada breadboard. Berikutnya kita memasangkan lampu LED berwarna merah pada papan breadboard. Selanjutnya kita menghubungkan pin D1 pada ESP8266 pada trigger di sensor ultrasonik. Berikutnya kita memasangkan pin D2 pada echo pada ultrasonik. Berikutnya kita memasangkan pin D4 pada positif buzzer. Berikutnya kita memasangkan pin D3 pada positif LED 1. Berikutnya kita memasangkan pin D5 pada positif LED 2.
Berikutnya kita memasangkan pin D6 pada positif LED 3. Selanjutnya kita memasangkan 3V kepada PCC ultrasonik. Berikutnya kita memasang ground pada setiap komponen yang ada pada ESP8266. Selesai. Nah, untuk tahap selanjutnya kita masuk ke bagian coding. Nah, di sini ada define, yaitu untuk mendeklarasikan pin yang akan digunakan. Terus ada trigger pin D1, define echo pin D2, define pin buzzer D4, define pin LED 1 D3, pin LED 2 D5, pin LED 3 D6. Bool ini untuk menentukan sebuah kondisi. Ada dua macam kondisi, itu yang pertama ada false dan true. Nah, lalu kita masuk ke point setup. Point setup ini untuk menentukan input outputnya. Nah, ada serial begin. Serial begin ini untuk membaca di serial monitor. Nah, ada pin mode, trigger pin sebagai output, echo pin sebagai input, pin buzzer sebagai output, pin LED 1 sebagai output, pin LED 2 sebagai output, pin LED 3 sebagai output. Nah, masuk ke void loop. Void loop ini untuk melaksanakan atau mengeksekusi suatu perintah yang asalnya dari program yang berulang atau berjalan secara terus-menerus selama program berjalan. Selanjutnya kita masuk kepada tahap pengujian setelah program di-upload kepada ESP8266. Jadi ketika sensor gerak tidak mendeteksi suatu objek, maka LED dan buzzer tidak akan menyala. Tetapi jika sensor mendeteksi suatu gerak, buzzer dan LED akan menyala pada jarak tertentu. Di sini kita menggunakan 3 jarak. Yang pertama adalah 30 cm sebagai jarak aman, yang kedua adalah 20 cm sebagai jarak hati-hati, dan ketiga adalah jarak 10 cm sebagai tanda bahaya. Baik, kita langsung mulai pada jarak yang pertama, yaitu 30 cm sebagai tanda aman. Jadi ketika objek terdeteksi oleh sensor, maka buzzer akan menyala dengan delay 300 dan output yang dihasilkan adalah LED warna hijau akan menyala sebagai tanda aman. Yang kedua, jarak 20 cm. Ketika terdeteksi objek pada jarak 20 cm, maka buzzer akan delay lebih cepat dibanding sebelumnya dan output lampu LED warna kuning akan menyala sebagai tanda hati-hati. Yang ketiga,
pada jarak 10 meter, buzzer akan menyala tanpa henti. Dengan output, LED warna merah akan menyala sebagai tanda bahaya. Berikut penjelasan dari prinsip kerja proyek parkir mobil berbasis ESP8266 dan sekian, terima kasih dari apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.